Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yahya G. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengunboxing handphone Vivo Y20. Jadi ini handphone Vivo Y20 yang kedua kalinya saya unboxing. Yang pertama itu yang pembelian tanggal 8 Juni dan ini Vivo Y20 pembelian tanggal 12 Juni. Jadi 7 hari yang lalu ya. Hari ini tanggal 19 Juni 2021. Jadi ini masih tersegel, belum dibuka karena baru 1 jam atau 2 jam yang lalu diantar sama kurir. Ini masih tersegel. Jadi ini dipesan tanggal 12 Juni. Nih, bisa dilihat. Nih. Order date 12 Juni 2021 ya. Ini Yahya AG. Oke, ini masih tersegel. Dan ini paket handphone kesekian kalinya yang saya terima. Invoice-nya ada di luar. Jadi ketika kita akan membuka ini, kita tidak bisa bukanya dari sini karena kalau kita bukanya dari sini invoice-nya akan rusak. Jadi invoice ini sama dengan kwitansi atau nota di mana kita akan membutuhkannya ketika kita akan menjual kembali handphone ini. Jadi ini saya akan unboxing, saya akan kupas tuntas fitur dan spesifikasinya. Saya akan kupas tuntas karena yang kemarin Vivo Y20 kemarin saya hanya unboxing singkat. Jadi ini kita akan unboxing spesifikasi dan fitur yang diunggulkan di handphone ini. Oke, kita buka ya. Jadi kita bukanya dari sini aja. Karena kalau kita bukanya dari sini itu akan merusak invoice-nya. Kita buka dari sini. Oke, ini handphonenya. Kita amankan dulu invoice-nya ya. Invoice-nya tentunya kita harus hati-hati buka ini ya. Ya, jadi ini tidak bisa dikeluarkan karena pihak kurir segelnya mereka itu ditempel langsung di atas invoice ini. Jadi kalau kita buka ini akan sobek. Jadi kita biarkan begini aja. Ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Ngadusnya kita taruh di bawah. Oke, ini handphonenya. Kita akan membuka ya. Kita cek di dalamnya.
Oke, Vivo Y20 ini RAM 3 sama internalnya, memori internalnya 64 GB ya. Ini warnanya sama dengan yang kemarin, yang pembelian 8 Juni kemarin. Ini warnanya Nebula Blue ya. Ini masih tersegel, coba kamera ya. Ini masih terbungkus rapi, masih terbungkus, masih ada plastiknya ya. Masih ada plastik. Jadi kita akan buka, kita buka mulai dari sini ya. Ini oke, kita buka. Oke, buka. Oke, iya. Oke, ini boxnya, dan di sini ada box lagi. Ini kita lihat ya, kita dapat case. Jadi di sini ada informasi penting dan kartu garansi. Terus ada panduan ringkas. Sama ada ejector SIM tray. Jadi ini ejector SIM tray-nya. Ejector SIM tray. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita dapat case. Ya. Kayak yang kemarin juga kita dapat case. Dan di sini ini handphonenya. Ini handphonenya. Ada kode email. Ya, kode email. Taruh sini dulu, handphonenya juga. Ada kabel USB. Ini tipenya masih macro USB. Adaptor charger. Ini adaptor chargernya 2 ampere 10 watt. Oke, untuk spesifikasinya mari kita kupas secara tuntas. Oke. Oke, ini adalah handphonenya ya. Jadi ini plastiknya kita buka dulu. Kita keluarkan handphonenya dari plastik ini. Nanti kita akan kupas tuntas spesifikasi dan fitur-fitur apa aja yang diunggulkan oleh Vivo Y20. Jadi video yang kemarin Vivo Y20 itu hanya di unboxing singkat yang pembelian tanggal 8 Juni. Dan kita ini yang pembelian tanggal 12 Juni kita akan kupas tuntas ya. Oke, seperti ini warnanya. Warnanya ini namanya Nebula Blue ya. Jadi di sini ada kamera, 3 buah kamera disusun ke bawah. Terus ada blitznya ya. Ini triple kamera. Kemudian di sini ada volume up dan volume down. Ya, ini tombol. Terus di sini ada tombol power juga yang sudah dikombinasikan dengan fingerprint. Kemudian ya di belakang sini ini ada Vivo, ada tulisan Vivo, dan tulisan Vivo ini tertanam di dalam ya. Ini di dalam.
Dan di bawah ini ada speaker. Terus di sini ada tempat charge. Terus di sini ada mikrofon, dan di sini di sisi sebelah sini ada SIM tray. Kita buka SIM tray-nya ya. Oke. Kita cek. Kita cek SIM tray-nya. Iya, jadi ini bisa digunakan 2 kartu SIM ya, yang ukuran nano sama 1 memori eksternal. Oke, jadi ini hybrid ya. Bisa digunakan sekaligus 2 kartu SIM dan 1 memori eksternal. Oke, kita masukkan. Oke, sekarang kita coba hidupkan kembali ya. Kita akan kupas tuntas tentang Vivo Y20. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya, sekarang kita sudah masuk di Vantage operasi sistem. Selamat datang, setel telepon Anda. Oke, jadi saya akan setel dulu. Kita akan setting singkat dulu, karena kita akan kupas tuntas fitur-fitur yang diunggulkan. Jadi kita setting biasa aja dulu ya, lewati aja dulu. Ini juga setuju layanan Google-nya. Berikutnya kita setting aja dulu, kita lewati. Berikutnya lewati lagi. Kita akan masuk ke fitur dan spesifikasinya. Kita akan bahas ya. Selamat, telepon Anda telah disiapkan, gunakan sekarang ya. Oke, seperti ini tampilannya ya, seperti ini tampilannya. Kita akan setting dulu ya. Oke, tapi sebelum kita setting, kita akan langsung ke spesifikasi yang diunggulkan oleh Vivo. Jadi kita cek langsung apa-apa aja yang diunggulkan oleh Vivo ini. Oke, Y20 side fingerprint. Tentunya yang diunggulkan di sini ada 3 ya, yang menurut saya yaitu side fingerprintnya ya, kemudian baterainya yang berkekuatan 5000 mAh, dan memori internalnya yang besarnya 64 GB. Jadi itu yang diunggulkan di sini ya. Ini saya untuk fingerprintnya sudah ultra fast. Kemudian ini Snapdragon sudah 460. Kemudian kameranya all triple makro kamera. Oke, untuk fingerprintnya, jadi ini sudah ultra fast side fingerprint ya. Ini ultra fast side fingerprint. Jadi
Untuk membuka kunci ponsel ini kita hanya butuh waktu 0,22 detik ya, menggunakan fingerprint ini. Dan ada juga face access ya, jadi ini akan terbuka. Kemudian untuk layarnya, display layarnya ini layarnya 6,51 inch ultra all screen display ya. Jadi layar Y20 ini sudah mengusung desain ultra all screen berukuran 6,5 inch serta aspek rasio 20:9 ya, dari sana ke sini tuh 20:9, dan resolusi sudah HD plus 1600 x 720 dengan tampilan yang lebih besar, kemudian dipadukan dengan teknologi Intel terbaru ya. Jadi layar terlihat lebih berwarna. Seperti ini layarnya. Layar terlihat lebih berwarna dan mengesankan. Untuk detail pun akan semakin terlihat jelas, ideal untuk bermain game dan menonton video juga. Selain itu ada mode eye protection yang menyaring cahaya biru berbahaya, akan melindungi penglihatan kita sepanjang hari. Jadi itu yang diunggulkan untuk tampilan layarnya ya. Warnanya memukau, desain 2,5 dimensi ya, bodinya, desain bodinya ini warnanya sudah desain 2,5 dimensi. Warnanya ini nebula blue. RAM-nya 3 GB. Kemudian untuk dapur pacunya ini sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon. Baterainya 5000 mAh ya. Jadi baterai berkapasitas super, mampu bertahan bahkan dengan penggunaan daya terberat sekalipun. Melalui teknologi hemat daya, dalam 1 kali pengisian daya penuh dapat mendukung streaming film HD online hingga 16 jam. Atau sama juga bermain game yang membutuhkan daya besar selama 11 jam. Kemudian didukung fitur reversi recharging yang dapat mengisi daya perangkat lain saat kehabisan baterai. Oh, mantap Vivo ya. Untuk kameranya ya, ini untuk kamera. Ini main kamera yang di atas. Main kamera untuk kamera yang di atas ini ya. Ini yang di atas ini 13 megapiksel. Kemudian yang di bawahnya super bokeh kamera. Ini super bokeh kamera yang di bawahnya itu 2 megapiksel, dan yang di bawahnya lagi super makro kamera itu 2 megapiksel juga. Jadi ini sudah super bokeh kamera ya. Jadi 2 megapiksel super bokeh kamera yang ada di tengah ini itu bisa memberikan hasil yang akurat dan halus berkat algoritma bokeh Vivo yang diperbarui ya. Ini menurut Vivo. Kemudian untuk super makro kameranya ini juga melalui super makro kamera dan fokus 4 cm, Anda tentunya dapat menangkap keindahan dunia yang sangat memukau tampilannya. Itu sih menurut Vivo. Kemudian ini juga multi turbo 3.0 eksklusif milik Vivo, juga ditanamkan di sini ya. Kemudian ultra game mode. Jadi ini ada mode ultra game di mana tampilannya sudah 4 dimensi ya, dan memberikan pengalaman dengan standar profesional yang dapat dinikmati dalam permainan sehari-hari. Jadi kalau para pecandu game kayaknya handphone ini cocok ya.
Di sini juga ada fitur terbaru album game dan fungsi perekaman layar dapat diaktifkan hanya dengan satu ketukan pada tombol menu di samping dan semua tangkapan layar serta rekaman Anda pun akan secara otomatis disimpan di album game. Jadi di sini juga sudah ada album game, ya. Kemudian juga ada fitur game countdown di mana dapat menginformasikan waktu yang tersisa sebelum permainan Anda dimulai kembali, sehingga kita bebas untuk melakukan aktivitas lain seperti membuka sosial media. Jendela di atas menampilkan hitungan mundur dan Anda dapat beralih kembali ke game dengan satu kali klik. Jadi ketika kita sementara main game, kemudian karena levelnya akan berubah, jadi sambil menunggu levelnya berubah, kita bisa buka-buka yang lain-lain dan ada hitungan waktu mundur yang akan muncul di sini. Hebat, mantap Vivo, keren. Kemudian ini tampilannya juga sudah dynamic effect, ya. Jadi dynamic effect ini adalah fitur baru pada pengaturan yang diberikan oleh Vivo, di mana ada pilihan animasi layar yang dapat kita gunakan saat membuka kunci ponsel menggunakan face access, ya, akses wajah, ya. Oke, kayaknya itu aja yang diunggulkan oleh Vivo, ya. Gak ada yang lain-lain. Jadi yang paling diunggulkan oleh Vivo itu hal mendasar. Yang paling diunggulkan adalah ultra fast fingerprintnya, ya. Ini 0,22 detik, tidak sampai 1 detik sudah langsung terbuka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baterainya yang besar, kapasitasnya 5000 mAh. Kemudian yang ketiga, RAM-nya 3 GB dan memori internalnya 64 GB. Kemudian untuk prosesornya sudah Snapdragon 460 dan di belakangnya sudah ada triple kamera, ya. Jadi itu aja yang diunggulkan oleh Vivo. Keren Vivo, mantap, saya suka handphone ini. Jadi sekedar informasi, handphone yang kemarin Vivo Y20 juga yang sama dengan ini, pembelian 8 Juni 2021, itu setelah saya unboxing sore, malamnya sudah ada yang beli, ya. Dan ini saya pesan lagi karena saya kemarin gak sempat bongkar-bongkar fiturnya, nggak sempat tahu fitur-fitur apa aja yang diunggulkan oleh Vivo. Jadi saya pesan lagi di tanggal 12 Juni dan sekarang baru sampai hari ini tanggal 19 Juni. Jadi 7 hari masa pengirimannya, dan itu adalah masa pengiriman yang paling lama dari Jakarta ke alamat saya. Oke, jadi ini handphonenya sudah saya kupas tuntas, intinya akan saya gunakan, dan jika ada yang berminat tentunya saya akan lepas. Dan jadi ini akan saya setting, akan saya pasangkan email, kemudian akan saya install aplikasi-aplikasi sosial media yang saya butuhkan dan aplikasi-aplikasi lainnya, dan saya akan gunakan tentunya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.